Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa semoga adik-adik selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, meskipun di rumah kita tetap harus setia beribadah kepada Tuhan. Nah kita harus percaya bahwa Allah kita ada di tengah-tengah kita, menyertai kita, melindungi kita. Nah adik-adik, ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan dan kirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Nah, adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap berdoa yang baik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi. Tuhan, saat ini kami duduk, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua melalui ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk teman-teman kami yang mungkin mereka belum bisa beribadah seperti kami. Tuhan tolong, Tuhan selalu mengingatkan kepada setiap mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah kita ada di tengah-tengah kita, maka kita harus percaya juga bahwa firman Allah ada di tengah-tengah kita juga, ada di hati kita, memberkati kita, menyertai kita, dan selalu memimpin hidup kita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, puji Tuhan, luar biasa, sehat-sehat semua. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa ya terlebih dulu. Tuhan, terima kasih saya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang sehat sehingga saya boleh datang untuk kebaktian online di rumah masing-masing. Tolong saya untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Sufeni mau ajak kita untuk memasak. Wah, siapa yang suka memasak di rumah? Biasanya yang cewek-cewek ya. Tapi Sufeni yakin semuanya pasti suka makan. Nah, kita mau masak apa ini? Lause akan ajak kita untuk buat camilan. Tapi sebelumnya Lause sudah siapkan bahan-bahannya. Sebelumnya kita harus cuci tangan dulu. Ayo semuanya pakai gerakan ya. Cuci tangan yang bersih pakai sabun ya, supaya virus-virusnya hilang. Setelah itu kita siap untuk memasak. Nah adik-adik, sebelum memasak harus pakai celemek dulu supaya tidak kotor dan harus bersih. Kita mau buat apa camilannya? Piscok. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pisang, meses, kulit pangsit, dan minyak untuk menggoreng. Yuk kita kerjakan. Mama ngapain? Oh Elis, di sini bikin piscok. Kita gorengin ya? Oke, itu silakan digoreng. Kamu bisa? Bisa. Oke, terima kasih Elis sudah bantuin Mama goreng piscok. Ya, sudah jadi piscoknya. Terima kasih Cece Elis yang sudah bantuin Sufeni masak camilan kita, piscok. Nah, sekarang Lose akan berikan piscoknya ini kepada orang-orang yang ada di rumah Lose. Ada Koko Winston, Koko Niko, Oma, papanya Elis ya. Ini Elis, kasihkan. Oke. Adik-adik, kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Sebelum bercerita, Lose mau tanya dulu ini. Siapa yang tahu berapa orang murid Tuhan Yesus? Berapa? Pintar, 12 orang. Terus apa pekerjaan murid Tuhan Yesus? Waktu itu mereka setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kadang mereka juga pergi berpencar untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Nah, suatu hari para murid berkumpul di suatu tempat bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah pergi keliling seharian itu, dan sore itu mereka ingin berbagi cerita dengan Tuhan Yesus. Mereka senang sekali ketemu dengan Tuhan Yesus dan mereka mengelilingi Tuhan Yesus adik-adik. Mereka cerita tentang kejadian yang mereka alami waktu mereka melayani orang banyak. Dan Tuhan Yesus senang melihat para murid dengan semangat menceritakan, mengajar tentang firman Tuhan. Para murid berkata, "Aku senang melayani Engkau Tuhan. Aku senang melayani orang banyak." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Murid-murid, aku tahu kalian pasti capek, kalian pasti lelah kan seharian ini sudah melayani aku? Iya, karena itu aku mengajak kalian untuk pergi ke seberang danau. Kita akan istirahat di sana." Wah, murid-murid menyambut dengan gembira adik-adik. Hore! Aku mau. Wah, senang sekali. Kalau kita capek, apa yang kita butuhkan? Istirahat. Kalau kita haus, apa yang kita butuhkan? Minum.
Dan Tuhan Yesus tahu kebutuhan murid-murid waktu itu. Mereka istirahat. Kemudian Tuhan Yesus mengajak para murid naik perahu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang banyak yang mendengar Tuhan Yesus mau ke seberang danau. Mereka dengan cepat-cepat berlari. Mereka mengajak teman mereka mengajak saudara-saudara mereka. Ayo, Tuhan Yesus mau ke sana. Ayo, kita pergi ke sana. Mereka semua berlari berbondong-bondong pergi ke seberang dengan jalan darat, sehingga mereka mendahului Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di seberang danau. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di seberang, apa yang mereka lihat? Orang banyak sudah menunggu Tuhan Yesus. Lalu, apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus membiarkan orang banyak itu dan menyuruh mereka menunggu setelah mereka istirahat? Atau sebaliknya, Tuhan mau melayani mereka? Menurut adik-adik, apa yang Yesus lakukan? Ya, Tuhan Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Orang-orang banyak itu seperti domba yang tidak punya gembala. Walaupun tubuhku lelah, tapi aku mau mengajar mereka. Aku mau melayani mereka. Karena kebutuhan mereka akan firman Tuhan itu lebih penting daripada lelah yang aku rasakan. Kemudian Yesus berkata kepada muridnya, murid-muridku, kalian boleh istirahat. Kalau kalian sudah kuat lagi, kalian boleh ikut aku. Nah, apa yang murid-murid lakukan adik-adik? Apakah mereka istirahat atau mereka ikut Yesus? Satu persatu mereka ada di belakang Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau melayani Engkau, Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa melayani orang banyak adalah yang utama daripada kepentingan dirinya sendiri. Walaupun dia capek, dia lelah, murid-muridnya juga capek dan lelah, tapi Tuhan Yesus memilih untuk melayani orang-orang banyak. Dia mau mengajar mereka tentang firman Tuhan, karena Tuhan Yesus tahu orang-orang banyak itu butuh firman Tuhan. Nah, seperti minggu lalu Lose Helpi katakan, kita punya pilihan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Apa yang kita lakukan ketika kita malam sudah ngantuk, kepingin tidur, menguap terus? Kita mau berdoa dulu atau langsung tidur? Tuhan katakan kita harus berdoa dulu. Nah, kalau kita melihat mama sedang sibuk di dapur, masak, menyiapkan makan malam untuk kita, lalu adik-adik lihat itu, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik bisa bantuin mama mengelap meja, membawa masakan ke meja makan. Itu artinya kita mau melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus ajarkan minggu ini apa? Kita harus rajin melayani Tuhan dengan cara melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kesenangan pribadi kita, adik-adik. Ya, kita mau belajar untuk taat melakukan firman Tuhan dengan berbuat rajin melayani Tuhan dan melayani orang-orang di sekitar kita, karena kita mengasihi mereka semua. Mama papa juga mengasihi kita, sehingga walaupun capek, tapi mama dengan sukacita masakin makanan buat setiap kita. Adik-adik pasti juga bisa melayani Tuhan dengan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, yaitu kami mau melayani Tuhan dengan cara peka melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami.
Ajar kami Tuhan untuk rajin melakukan perintah Tuhan. Kami mau membantu mama, papa. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama join Zoom. Jadi Lause harapkan semua anak mulai dari Baby Smile sampai anak-anak kelas 6, kita semua join Zoom, kita akan games bersama. Jam 9.30, setengah 10 setelah ini ya semuanya. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.